Halo sahabat Epik, dunia saat ini berada di persimpangan jalan sejarah. Selama beberapa dekade, kita hidup dalam tatanan dunia unipolar yang didominasi oleh satu kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat. Kekuatan yang tidak tertandingi ini telah menciptakan keduniawian global, di mana keputusan besar seringkali diambil sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan negara lain. Hasilnya, intervensi militer, perang dagang, tekanan ekonomi, dan kebijakan luar negeri yang cenderung menguntungkan satu pihak saja. Namun, membayangkan sebuah dunia yang berbeda. Dunia di mana tidak hanya ada satu negara adidaya, melainkan beberapa kekuatan besar yang saling mengimbangi. Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa, dan India atau Australia sebagai kekuatan adidaya, ditambah dengan kawasan-kawasan penting seperti Asia Tenggara dan Afrika yang menjadi bagian dari aliansi-aliansi strategis. Inilah konsep dunia multipolar, sebuah tatanan yang lebih adil, lebih stabil, dan lebih sejahtera bagi semua. Mengapa kita harus mendukung tatanan dunia multipolar? Jawabannya sederhana. Keseimbangan kekuatan akan menciptakan perdamaian dan kemajuan. Saat ini, dalam tatanan unipolar, Amerika Serikat memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas dalam menentukan arah kebijakan global. Mereka bisa menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap negara yang tidak tunduk. Mereka bisa melancarkan perang atas nama demokrasi. Dan mereka bisa memanipulasi pasar global sesuai kepentingan mereka sendiri. Bahkan mereka bisa menggulingkan pemerintahan suatu negara lain yang tidak sejalan dengan kepentingan geopolitiknya. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengendalikan Amerika. Tetapi, jika dunia menjadi tatanan multipolar, maka negara-negara adidaya akan saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain. Amerika tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena ada China dan Rusia yang siap menyeimbangkan kekuasaan. Begitu pula sebaliknya, Tiongkok tidak bisa melihatnya mendikte kebijakan ekonomi dunia karena ada Uni Eropa dan India yang akan memberikan alternatif. Dengan adanya beberapa kekuatan besar, tidak ada satu negara pun yang bisa bertindak sebagai polisi dunia tanpa konsekuensi. Namun untuk memastikan dunia multipolar berjalan adil, lembaga-lembaga internasional juga harus direformasi. PBB, IMF, Bank Dunia, WTO, dan lembaga-lembaga global lainnya harus diperbarui agar tidak lagi dikuasai oleh satu pihak saja. Sistem voting di PBB misalnya harus lebih mencerminkan kenyataan kekuatan dunia yang baru. Hak veto harus diubah. Keputusan ekonomi dan perdagangan global harus melibatkan semua kekuatan besar, bukan hanya segelintir negara barat. Dengan reformasi ini, tatanan multipolar akan lebih efektif dalam menciptakan stabilitas global. Namun yang lebih menarik lagi, persaingan antar negara besar dalam dunia multipolar bukan hanya soal militer atau kekuasaan politik, tetapi juga kesejahteraan. Dalam sistem multipolar, setiap negara adidaya harus memastikan bahwa negara-negara sekutunya merasa diuntungkan. Mengapa? Karena dalam persaingan geopolitik yang baru, keberhasilannya adalah senjata utama dalam menarik pengaruh global. Mari kita ambil contoh Singapura dan Laos. Jika Singapura beraliansi dengan Amerika, maka Amerika harus memastikan bahwa Singapura menjadi negara contoh yang paling maju dan sejahtera. Infrastruktur harus dibangun, investasi harus mengalir deras, dan rakyat Singapura harus merasakan manfaat langsung dari kemitraan tersebut. Mengapa? Karena jika Singapura gagal, maka negara lain tidak akan mau bergabung dengan Amerika. Sebaliknya, jika Laos memilih untuk beraliansi dengan Tiongkok, maka Tiongkok harus memastikan Laos berkembang pesat. Jalan raya, kereta cepat, zona industri, dan kesejahteraan rakyat Laos harus meningkat drastis agar negara-negara tetangganya bertekad untuk ikut beraliansi dengan Tiongkok. Kawasan Asia Tenggara dan Afrika akan menjadi medan pertempuran utama dalam persaingan geopolitik multipolar ini. Negara-negara di kawasan ini tidak lagi dipandang sebagai sekadar pengikut,
tetapi sebagai mitra strategi yang harus dimenangkan oleh kekuatan besar. Jika Uni Eropa ingin memperluas pengaruhnya, mereka harus menawarkan investasi besar-besaran di Afrika. Jika Rusia ingin lebih kuat, mereka harus membantu negara-negara Asia Tengah dan Timur Tengah untuk berkembang pesat. Alih-alih perang dan konflik, persaingan dalam tatanan dunia multipolar akan berubah menjadi perlombaan pembangunan dan kesejahteraan. Setiap negara adidaya akan berusaha keras untuk menciptakan model keberhasilan di kawasan-kawasan aliansinya, sehingga semakin banyak negara yang ingin bergabung dengan mereka. Bayangkan, jika setiap negara kecil mendapatkan akses teknologi terbaik, infrastruktur terbaik, dan investasi terbesar dari negara adidaya yang ingin memenangkan hati mereka. Tidak ada lagi dominasi satu negara atas yang lain. Tidak ada lagi tekanan ekonomi sepihak. Dan yang terpenting, tidak ada lagi perang yang tidak perlu. Sahabat Epik, dengarkanlah. Gema perubahan dahsyat mengguncang fondasi tatanan dunia yang lama. Tirai unipolaritas telah robek, dan kini, di panggung geopolitik yang megah, bangkitlah kekuatan-kekuatan baru, saling berhadapan dalam sebuah drama global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah era multipolar, bukan lagi sekadar konsep akademis, melainkan realitas yang membara, di mana setiap negara adidaya menjadi mata dan telinga bagi yang lain, sebuah labirin aliansi, di mana kesetiaan diuji dan pengaruh diperebutkan dengan sengit. Namun, peperangan terbuka yang membabi buta bukanlah lagi pilihan utama. Sebagai gantinya, sebuah kompetisi yang lebih mendasar, lebih cerdik, dan jauh lebih menarik sedang berlangsung. Perlombaan untuk memenangkan hati dan pikiran bangsa-bangsa melalui model kemakmuran yang unggul, sebuah pertunjukan pembangunan yang memikat, di mana setiap negara besar berusaha untuk menjadikan aliansinya sebagai mercusuar kemajuan, menarik negara-negara lain untuk bergabung dalam orbit pengaruhnya. Sebelum kemunculan Tiongkok dan Rusia sebagai pemain dominan di pentas global, tatanan dunia cenderung didominasi oleh satu kutub kekuatan. Namun, kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok yang eksponensial dipadukan dengan kebangkitan kembali Rusia sebagai kekuatan strategis yang tak bisa diabaikan, telah secara mengubah lanskap geopolitik. Kedua negara ini, dengan ambisi dan visi mereka sendiri tentang tatanan dunia masa depan, telah menantang status quo dan mempercepat pergeseran menuju multipolaritas. Dunia tidak lagi hitam putih, melainkan sebuah spektrum warna kekuatan yang saling berinteraksi dan bersaing. Dalam tatanan multipolar yang bombastis ini, setiap negara besar menjadi pengawas bagi yang lain. Satelit-satelit mata-mata melayang di angkasa. Jaringan intelijen siber merayap di dunia maya, dan para analis tanpa lelah mengurai setiap gerakan dan kebijakan para rival. Tidak ada lagi ruang untuk kejutan strategis yang besar. Transparansi, meskipun terkadang dipaksakan, menjadi norma baru. Aliansi di bawah payung kekuatan-kekuatan besar ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol tambahan. Setiap anggota aliansi tidak hanya mendapatkan perlindungan dan dukungan, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan pengawasan yang lebih luas, memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang dapat bertindak secara sepihak tanpa menghadapi konsekuensi. Namun, peperangan konvensional dengan skala besar menjadi terlalu berisiko dan mahal dalam tatanan ini. Kerusakan ekonomi dan kemanusiaan yang ditimbulkannya akan merugikan semua pihak. Sebagai gantinya, kompetisi antar kekuatan besar mengambil bentuk yang lebih halus, namun jauh lebih efektif. Perlombaan untuk mensejahterakan negara-negara dalam aliansi mereka. Setiap kekuatan berusaha untuk menunjukkan bahwa model pembangunan politik dan ekonominya adalah yang paling unggul, yang paling mampu memberikan kemakmuran, stabilitas, dan kemajuan bagi rakyatnya. Bantuan pembangunan yang strategis, investasi infrastruktur yang ambisius, kerjasama teknologi yang saling menguntungkan, dan promosi nilai-nilai bersama menjadi senjata utama dalam perang pengaruh ini.
Negara-negara yang berhasil mensejahterakan sekutu-sekutunya akan menjadi magnet bagi negara-negara lain yang ingin bergabung dalam orbit pengaruh mereka. Namun, tentu saja, dunia multipolar tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kita harus mendukungnya, memperjuangkannya, dan menuntut agar negara-negara besar mulai membangun sistem yang lebih seimbang. Kita harus mendorong para pemimpin dunia untuk tidak hanya memikirkan kekuatan militer mereka, tetapi juga bagaimana mereka bisa menciptakan kemakmuran bagi sekutu-sekutunya. Disinilah letak pentingnya kita mendukung Cina, Rusia, atau negara-negara lain yang menjadi katalisator dunia multipolar. Jadi, sahabat Epik, apa pendapat kalian tentang tatanan dunia multipolar ini? Apakah menurut kalian ini adalah solusi terbaik untuk dunia yang lebih adil? Atau justru ada tantangan yang masih harus diatasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas topik menarik lainnya. Sampai jumpa!